Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurkalis Febrianti dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang Pinus merkusi. Selanjutnya mari kita tonton videonya. Nah, di sini saya akan membahas tentang Pinus merkusi. Yang pertama, klasifikasi. Yang kedua, ciri-ciri morfologi. Yang ketiga, reproduksi. Yang keempat, persebaran. Dan yang terakhir, manfaatnya. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi tanaman pinus, yaitu kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, super divisi Spermatophyta, divisi Coniferophyta, kelas Pinupsida, ordonya Pinales, famili Pinaceae, genusnya Pinus, dan spesiesnya Pinus merkusi. Yang kedua yaitu ciri-ciri morfologinya. Nah, pohon Pinus merkusi dapat tumbuh hingga tingginya mencapai 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm. Bahkan pada pohon pinus yang sudah tua, diameter pohon dapat mencapai 100-140 cm. Batang bebas cabang pohon pinus sekitar 2-23 meter. Pada batang pohon pinus akar akan lurus, namun pada kondisi tegakan terbuka atau jarang batangnya akan bengkok. Batang pohon pinus tidak berbanir dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Kulit batang pohon pinus ini berwarna coklat, kelabu hingga coklat tua dan tidak mudah mengelupas. Nah, yang ketiga yaitu reproduksi, yaitu pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Nah, seperti gimnospermae pada umumnya, pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut atau stropilus. Nah, stropilus tersebut merupakan tempat spongarium atau mikrospongarium dan makrospongarium yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Nah, pada reproduksi seksual, mikrospora atau gamet jantan membelah menghasilkan serbuk sari yang akan dilepas ke udara. Nah, sementara itu sel telur yang berasal dari pembelahan mangospora juga berbentuk pada stropilus betina. Nah, setelah serbuk sari menempel pada stropilus betina, maka akan terjadi perkecambahan serbuk sari. Nah, serbuk sari membentuk buluh atau tabung berbentuk sari yang tipis. Nah, dengan membawa inti sperma menuju sel telur itu dapat memakan waktu bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu persebaran Pinus merkusi. Persebaran Pinus merkusi kembang pesat di seluruh wilayah Jawa. Selain di Indonesia, Pinus merkusi ini juga tumbuh di Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, India, dan Filipina. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat. Nah, manfaat Pinus merkusi ini, hampir semua bagian pohon dari pohon Pinus merkusi dapat dimanfaatkan. Nah, selain menghasilkan kayu, tanaman ini juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu, yaitu HHBK berupa getah. Namun selain kedua manfaat tersebut, Pinus merkusi dapat digunakan sebagai tanaman peneduh, bahkan tanaman hias. Nah, yang pertama yaitu sebagai kayu pinusnya, yaitu kayu pinus dapat dipanen ketika pohon pinus berumur 15 tahun. Kayu pinus pada umumnya dimanfaatkan dalam pembuatan perabotan rumah tangga seperti kayu lapis, korek api, kertas serat panjang, tiang listrik, bahkan bahan baku mainan anak-anak dan lain sebagainya. Getah pinusnya, selain kayunya dapat dimanfaatkan, pohon pinus juga menghasilkan getah yang dapat juga dimanfaatkan. Getah pohon pinus ini didapatkan jika batang pohon pinus ini dilukai atau disadap baik dengan menggunakan metode kuaan maupun metode bor. Nah, getah pohon pinus ini mulai bisa dipanen pada saat umur pohon pinus mencapai 10 tahun. Nah, yang menghasilkan getah pohon pinus ini dinamakan Chondrorucum dan liantin. Nah, Chondrorucum biasanya dimanfaatkan untuk bahan sizing, produk kertas, dan produk sabun, bahan campuran dalam zat vernis, tinta, plastik, dan bahan lainnya. Sedangkan terpentin digunakan sebagai pengencer pelarut serta sebagai bahan baku industri aromatik dan disinfektan. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang Pinus merkusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.